Ayu, kau belum tidur, Nak? Ibu juga belum tidur. Ibu tidak bisa tidur karena sedang memikirkanmu, Ayu. Untuk apa ibu memikirkan Ayu? Ayu? Bukankah lebih baik ibu memikirkan diri ibu sendiri? Untuk apa memikirkan Ayu? Biarkan saja Ayu seperti keadaannya yang sekarang ini. Ayu anak liar. Ayu anak jalanan. Ayu anak yang lahir dari sebongkah batu. Jangan berkata seperti itu, Ayu. Jangan sakiti hati ibumu. Aku selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Jangan salah paham, Ayu. Aku tidak ingin mengganggu perasaan ibu. Tapi aku juga tidak ingin hidup gelisah. Apa yang sedang kau tulis itu, Ayu? Syair. Jika aku sedang gelisah, aku selalu menulis syair. Aku selalu menumpahkan kegelisahanku, gejolak hatiku, harapan-harapanku yang buyar di tengah jalan di atas rontal seperti ini. Lihatlah, Bu. Aku menulis syair yang indah sekali bunyinya. Maukah ibu membacanya? Tapi jangan. Jangan. Jangan kau baca, Bu. Nanti hatimu sakit. Aku tidak mau menyakiti hati ibu kandungku sendiri. Cobalah. Akan ibu baca. Jangan, Bu. Nanti hati ibu sakit. Syair ini hanya untuk kubaca sendiri. Kunikmati sendiri. Kalau syairmu bercerita tentang sesuatu yang baik, yang indah bunyinya, yang merdu dan enak didengar, tidak seharusnya kau membaca sendiri. Kau nikmati sendiri. Orang lain juga boleh ikut menikmatinya. Lebih baik ibu jangan membacanya. Mengapa? Jangan. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu. Ayu, syair yang baik tidak akan menimbulkan pertengkaran apa-apa. Justru syair yang baik akan menimbulkan suasana kedamaian. Sini, Nak. Biar ibu membaca syairmu. Sekalipun aku tidak pandai menulis syair, tapi aku bisa menikmatinya. Sini, biar ibu membacanya. Kalau begitu, terserah. Silakan baca, Bu. Bayang-bayang gelap menutupi langkah-langkahku. Langit, gunung dan bukit menangis terseduh-seduh. Angin membisikkan rintihan musim kemarau yang panjang dan melelahkan. Rumput bernyanyi tentang negeri-negeri yang jauh. Dan pohon tua bersembunyi di balik harga dirinya yang rapuh. Aku berjalan sambil menyeret sekeranjang dosa. Dosa milik siapa? Dosa untuk siapa? Dosa dari mana datangnya? Kupetik setangkai mawar. Kucampakkan di atas debu. Kuinjak-injak wajah bumiku sendiri. Kutertawakan dunia tua yang pongah. Lihatlah, aku si anak gelombang. Aku si anak jalanan. Aku si bocah perempuan yang lahir di rimba perawan. Para dewa mengirimku turun ke dunia yang rendah, melewati pintu yang tidak pernah disucikan. Lihatlah, aku putri Raja Gunung yang tinggi. Aku lahir di tengah gersangnya bukit-bukit kapur. Aku tergeletak sendirian di tengah padang ilalang dalam dekapan kesunyian. Akulah anak yang terbuang. Syairmu bagus, Ayu. Tapi aku tidak menyukai isinya. Syairmu terlalu banyak bercerita tentang ratapan dan keluhan. Aku hanya menuliskan apa yang kurasakan dan kupikirkan, Bu. Syair yang bagus biasanya mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Aku memang tidak biasa menulis syair, tapi aku senang membaca syair. Aku pernah membaca sebuah syair yang sangat indah,
yang pernah ditulis oleh seorang bangsa Tionghoa. Sekalipun syair itu berasal dari seberang lautan yang jauh letaknya dari sini, tapi bunyinya masih akan terdengar indah dan merdu. Kalau tidak salah, judul aslinya bernama Cusiang. Cusiang artinya segala keresahan. Syair ini ditulis oleh pengarangnya dengan maksud memberikan petunjuk ataupun nasihat kepada semua orang agar hidup secara baik dan sehat. Nah, kau mau mendengarnya, Ayu? Apakah ibu masih ingat semua kata-katanya? Mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang tercecer dari ingatanku. Nah, dengarkan, Ayu. Terlalu lama berdiri merusakkan tulang. Terlalu lama duduk merusakkan daging. Terlalu lama berjalan merusakkan urat. Terlalu lama melihat merusakkan darah. Terlalu lama tidur merusakkan tenaga. Terlalu gembira merusakkan usus. Terlalu sering marah merusakkan hati. Terlalu banyak berpikir merusakkan limpa. Terlalu sedih merusakkan jantung. Terlalu merana merusakkan paru-paru. Terlalu takut merusakkan ginjal. Sering kaget merusakkan empedu. Terlalu banyak makan merusakkan usus. Terlalu banyak bekerja berat merusakkan anggota tubuh. Hidup hendaknya sesuai ukuran. Jangan menyalahi aturan alam. Melanggar tata tertib alam merusakkan hidup. Jauhkanlah sifat dan watak terlalu. Ambillah garis yang bijaksana. Tengah sempurna, jangan hendaknya mengabaikan timbangannya. Bila orang melanggar ketentuan-ketentuan ini, hidupnya terancam bahaya. Bila musim tong atau musim dingin, dia akan terserang batuk. Musim ciu atau musim gugur akan terserang selesma. Pada musim he atau musim panas akan terserang penyakit demam. Dan di musim cum atau musim semi terserang masuk angin. Jika orang dapat mematuhi dengan baik ketentuan-ketentuan ini, jika orang dapat menyelaraskan diri dengan keinginan alam, maka dia akan terbebas dari ancaman Cusiang. Hilang segala keresahan, wajah berseri-seri, dan hidup menjadi riang gembira. Bagaimana, Ayu? Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah syair yang baru saja kubacakan cukup bagus isinya? Maaf, Bu. Apakah Ibu sendiri sudah dapat melaksanakan segala petunjuk yang tercantum di dalam syair itu? Memang sulit sekali untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala kita menjadi goyah karena suatu sebab. Ya, barangkali karena persoalan pribadi yang rumit. Kadangkala jiwa kita goncang dan kita gagal memelihara keseimbangan diri kita sendiri. Hal itu membutuhkan latihan terus-menerus, Ayu. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus tekun. Harus terus-menerus dicoba berulang-ulang kali. Sampai akhirnya menjadi biasa. Ayu, kau masih muda. Kau masih mempunyai banyak kesempatan untuk belajar. Hidup ini beraneka ragam coraknya. Manusia diberi wewenang memilih satu di antara dua yang dianggap paling baik untuk dirinya. Nah, kau mempunyai kebebasan untuk memilih. Pilihlah jalan yang baik, jalan yang paling aman. Jangan berlarut-larut memikirkan suatu perkara tanpa kau dapat mengambil manfaatnya. Itulah nasihat yang bisa kuberikan kepadamu, anakku. Selamat malam, Ayu. Selamat tidur.
Ibu, aku tahu. Aku tahu kau hanya menghindari persoalan kita. Kau sengaja tidak mau mendengarkan keluhanku. Kau sengaja berpaling dariku. Kau membuang muka dan melarikan diri dari persoalan kita. Tidak, Ibu. Sekalipun kau mempunyai pengetahuan setinggi langit, sekalipun orang-orang menyebutmu sebagai wanita paling bijak, paling arif, tapi jika kau tidak berani menyelesaikan persoalan kita, kau adalah wanita pengecut. Bagiku, kau wanita pengecut. Dan aku tidak mau mempunyai seorang ibu berjiwa pengecut. Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Aku akan pergi ke desa Binor. Barangkali aku akan pulang menjelang sore nanti. Apakah ada yang sakit, Nyai? Semalam, kepala desa Pasuruan 1 datang. Dia mengatakan bahwa adiknya yang tinggal di desa Binor sedang sakit parah. Aku diharapkan datang ke desa Binor untuk mengobati penyakitnya. Kalau begitu sebaiknya Nyai segera berangkat saja. Biarlah saya dan Wali Kadep yang akan menunggu rumah. Jangan pergi kemana-mana, Bapak Wali Kadep. Dan kau juga, Bapak Rakeh Pamitihan. Tolong awasi Ayu Wandira. Oh, jangan khawatir, Nyai. Kami berdua akan mengawasi putrimu. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Bagaimana rencana perkawinan Jangir anak gadismu itu? Konon kabarnya calon suaminya juga berasal dari desa Binor. Apa benar demikian? Oh, benar, Nyai. Kalau tidak ada halangan, besok lusa rombongan calon pengantin laki-laki akan datang untuk mengantarkan mahar atau tukon. Saya harap Nyai bisa hadir. Tentu, Bapak Wali Kadep. Tentu saya akan hadir. Nah, aku pergi dulu. Nyai Paricara, apakah wanita ini tidak mempunyai rasa lelah? Tidak henti-hentinya dia bekerja. Kasihan dia, Wali Kadep. Dia sedang mempunyai masalah dengan putrinya. Aku juga sudah berusaha memberikan nasihat-nasihat. Tapi kau tahu sendiri, siapa itu Nyai Paricara. Kalau dia sudah mempunyai pendirian, sukar dibelokkan, sukar digoyangkan. Sebenarnya aku kasihan Ayu Wandira. Bocah itu membutuhkan sesuatu yang tidak pernah diberikan ibunya. Lihat saja, wajahnya selalu murung. Iya. Ayu! Ada apa, Bapak Rakeh Pamitihan? Ibumu sedang pergi ke desa Binor. Mungkin dia akan pulang agak terlambat. Mungkin dia akan pulang ya sampai sore nanti. Kau jangan pergi kemana-mana ya. Lebih baik kau main ke rumah Bapak Wali Kadep, Ayu. Temanilah Jangir. Dia sering kali menanyakanmu, Ayu. Bukankah Jangir sedang dipingit, Bapak Wali Kadep? Ya, benar. Jangir sedang dipingit. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Dia tidak boleh pergi sebelum perkawinannya nanti. Tapi kalau kau mau datang ke rumah, tentu saja tidak apa-apa. Ayo, ikutlah. Daripada kau keluyuran sendiri di tepi pantai, lebih baik ngobrol bersama Jangir. Ayo. Sementara itu, Meisin mengendarai kereta kudanya semakin jauh meninggalkan desa Pasuruan 1.
Perjalanan memang cukup jauh. Meisin harus melewati beberapa buah desa seperti Papayeman, Gending, Pajarakan, Patunjungan, dan akhirnya barulah sampai di desa Binor. Menjelang tengah hari, Meisin baru tiba di desa Binor. Dia segera mengarahkan kudanya ke rumah kediaman sanak kerabat kepala desa Pasuruhan I. Mari, silakan masuk, Nyai. Saya sudah tidak sabar menunggu kehadiran Nyai. Mari, silakan, Nyai. Maaf, saya agak terlambat datang. Di mana suamimu, Nyai? Di sini, Nyai. Untung Nyai Paricara segera datang. Lihatlah keadaan suami saya ini, Nyai. Entahlah sakit apa namanya. Sudah beberapa hari ini dia tidak mau makan. Dia juga tidak bisa tidur. Perutnya kejang, keras seperti batu, Nyai. Meisin melangkah perlahan-lahan menghampiri ranjang di sudut ruangan tengah. Dan dia melihat seorang laki-laki setengah tua terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan mata itu tidak lagi menyinarkan semangat kehidupan. Mata yang putus asa. Laki-laki itu merintih perlahan, sementara istrinya buru-buru menghampirinya. Ki, lihatlah Ki, Nyai Paricara sudah datang. Kau tinggal mengatakan apa yang kau rasakan. Katakanlah Ki, apa yang kau rasakan. Biar Nyai Paricara mengobatimu. Perutku panas sekali. Perutku. Apakah dia bisa buang air seperti biasanya, Nyai? Dia sama sekali tidak mau makan, Nyai. Dia tidak pernah pergi meninggalkan tempat tidurnya ini. Dia juga tidak bisa tidur. Setiap malam merintih terus. Sakit apa sebenarnya suami saya ini, Nyai? Sakit apa dia? Tenanglah, Nyai. Biarlah aku memeriksa tubuhnya. Panas badannya tinggi sekali. Tubuhnya sangat lemah. Dia selalu mengeluh perutnya sakit. Panas katanya. Baiklah, saya akan mencoba membuat ramuan daun-daunan untuk mengobati penyakit suami Nyai. Nyai, tunggu sebentar ya. Iya, Nyai. Meisin segera mengeluarkan sebuah bungkusan berisi ramuan daun-daunan. Ramuan daun-daunan itu sudah ditumbuk dengan halus. Meisin mengambil cawan, kemudian menuang beberapa sendok ramuan daun-daunan, lalu mencampurnya dengan air hangat. Nyai Paricara, lihatlah Nyai. Ada apa dengan suamiku ini? Ada apa dengan dia? Tidak. Meisin terkejut. Cawan terlepas dan jatuh pecah berantakan di lantai ruangan. Dia sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi. Buru-buru Meisin menghampiri laki-laki tua yang semula terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Ki, akhirnya kau pergi juga. Akhirnya kau tidak tahan. Dan kau pergi. Nyai Paricara, lihatlah suami saya ini. Lihatlah, Nyai. Bukankah dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Bukankah dia sudah mati, Nyai? Maafkan aku, Nyai. Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya penyakit suamimu sudah kelewat parah. Aku baru saja membuatkan ramuan obat, dan tiba-tiba dia sudah pergi. Maafkan aku, Nyai. Aku telah gagal menolong suamimu. Sakit apa sebenarnya suami saya ini, Nyai Paricara? Sakit apa dia? Aku belum bisa memastikannya. Aku sendiri sangat terkejut. Tapi kukira sakit suamimu sudah sangat gawat.
Aku sama sekali tidak menduga dia akan pergi secepat ini. Tapi sudahlah, Nyai. Tabahkanlah hatimu. Sebaiknya aku segera kembali ke Pasuruan 1. Aku akan menyampaikan berita duka ini kepada Kepala Desa Pasuruan 1. Terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih, Nyai. Aku sendiri tidak tahu sakit apa sebenarnya orang itu. Perutnya kaku dan panas. Kadangkala dia seperti menggigil kedinginan. Giginya gemertuk. Apakah Nyai sudah mencoba memberinya ramuan daun-daunan? Aku baru saja meramunya, Bapak Wali Kade. Dan tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi. Aku sendiri kaget. Cawan yang kupegang sampai terlepas dan pecah berantakan. Baru kali ini aku mengalami hal seperti ini. Aku seringkali gagal mengobati penyakit orang. Tapi tidak seperti ini. Sakit apa sebenarnya dia? Barangkali dia sakit demam yang sudah parah, Nyai. Bukan, Bapak Rake. Bukan demam biasa. Entahlah. Mungkin suatu saat aku bisa mengetahui sebab-sebab penyakit itu. Ya, ini merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan. Aku benar-benar terpukul. Nyai tidak bersalah. Mungkin saja karena Nyai datang terlambat. Bukankah baru kemarin Nyai mendapat berita itu? Tapi bagaimanapun juga, aku ikut merasa bertanggung jawab, Bapak Wali Kade. Tapi baiklah, mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Oh ya, Bapak Wali Kade. Ya. Bagaimana dengan Ayu? Apakah anak itu tidak pergi kemana-mana? Oh, tidak, Nyai. Seharian dia di rumahku. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia sibuk ngobrol dengan Jangir. Besok pagi Wali Kadep akan menerima banyak tamu di rumahnya, Nyai. Calon besan dan rombongannya akan datang mengantarkan mahar. Iya, aku ikut merasa bahagia, Bapak Wali Kadep. Mudah-mudahan Jangir memperoleh pasangan yang serasi dan kelak bisa hidup bahagia bersama suaminya. Baiklah, terima kasih Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan. Selamat malam. Selamat malam, Nyai. Maisin melangkah menyeberangi serambi pondoknya. Dia berdiri sejenak di depan pintu ruangan bilik Ayuandira. Perlahan-lahan dia membuka pintu, dan dia merasa tenang karena melihat putrinya sudah tidur dengan nyenyak. Selanjutnya Maisin berjalan ke ruangan biliknya dan memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Aneh sekali penyakit orang itu. Benar-benar penyakit yang gawat. Penyakit yang sangat berbahaya. Aku sampai tidak sempat berbuat apa-apa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.